Hai, buka kembali aplikasinya dan sekarang kita akan kerjakan untuk fitur user ya. Untuk database-nya sudah masuk, tapi kita belum menampilkannya. Jadi kita ke controller user, sekarang kita panggil data usernya untuk dikirim ke index. Kita tampung dalam variable users dan kita panggil modelnya user, kemudian di tab .2.2 class. Let's ya, bukan kelas, let's. Kemudian get. Dan kita buka user index. Ya. Kalau biasanya kita tampilkan dalam bentuk list, kali ini akan kita tampilkan dalam bentuk card ya. Dalam bentuk table. Jadi kalian buka Bootstrap. Ctrl K, cari table. Dan ini di copy dan dipaste di ini ya. Ini kita buat lagi seperti ini. Alt shift bawah. Kemudian kita simpan di dalam sini. Kalau kita lihat hasilnya di halaman user, ya ini sudah muncul ya. Kemudian untuk user itu ada nomor urut, kemudian nama, email, dan role ya. Role, kemudian ini aksi. Untuk foto nanti kita tampilkan dalam halaman detail ya. Kemudian ini kita simpan saja satu ya, tr-nya. Jadi kita hapus yang lebih. Ini kita hapus 2 berarti. Tr-nya kita simpan 1. Kita lakukan looping menggunakan for each dollar users dollar user. Ini kalian cut ya, pindahkan ke atas. Yang pertama itu nomor urut. Ini kita gunakan loop iteration dollar loop iteration. Kemudian yang kedua untuk namanya dollar user name. Ini alt shift bawah, ini email, alt shift bawah lagi, ini role. Nah ini bisa dihapus. Ini untuk tombol delete dan update ya. Save, kemudian refresh. Dari datanya sudah muncul. Kita perbaiki dulu tampilan tabelnya. Yang pertama itu table itu kalian harus buat dia menjadi responsif ya, supaya kalau buka di tampilan smartphone itu dia otomatis mengecil. Contohnya ini kalau saya buka di tampilan smartphone, nanti dia akan punya sebuah scroll bar ya. Nah ini ya, tadi ini dia ada scroll. Karena kalau tidak dia bakalan offside. Jadi caranya itu, nah ini kalian copy div-nya, kita simpan di atasnya table ya, kayak ini di atas ini, dan untuk penutupnya kita simpan di bagian bawah supaya dia responsif. Kemudian tabel kita ini belum ada bordernya atau bingkainya. Kalian bisa cari di sebelah kanan, kayak ini border table. Kalian cukup copy ini, dimana disimpan di dalam kelas table, tambahkan seperti di sini contohnya. Kalau mau bordernya ada warnanya, ini kan dia warnanya itu abu-abu ya. Kalian bisa gunakan ini border apa, misalkan kalau warna biru border primary, saya akan menggunakan warna hitam ya, border dark. Kemudian tabel ini kalau di hover dia akan punya warna yang berbeda ya.
Kalian cari sini ya, ini hover rows. Kalian cukup copy yang ini. Jadi kalau kita refresh lagi, kalau saya hover ini warnanya berbeda ya. Ini untuk mempermudah user dalam membaca data ya. Kemudian tabel ini kalian kasih width-nya 100% ya. Kemarin kita sudah buat ya pagination searching ya. Itu kita buat manual. Tapi kalau untuk tabel itu sebenarnya ada library-nya ya. Namanya itu data tables. Ya, ini library-nya. Ini library JavaScript ya. Jadi nanti tabel kita dia punya searching, dia punya order, kita mau urutkan berdasarkan apa, kemudian show entry. Ini menampilkan berapa banyak data dalam satu halaman, ini pagination-nya. Cara gunakannya kalian cukup klik di bagian sini, sampel. Nah, pilih yang basic ya. Kemudian untuk menggunakan data table ini kita butuh dua library JavaScript ya, yaitu jQuery dan data tables. Jadi kalau kita cek di app ya, resource, views, layout, app, kita bisa cek paling bawah. Oh ini ya, ini sudah saya panggil library jQuery dan data tablesnya. Kemudian data tables kita itu menggunakan Bootstrap 5. Jadi kalian tidak perlu lagi copy library-nya. Cuma nantinya kalau kalian ganti template ini dan gunakan template lain, kalian sudah tahu caranya pasang data tables ya. Dan dia juga butuh CSS ya. Ini juga sudah saya panggil di template ini supaya kalian tidak perlu buat lagi. Ini data tablesnya. Kemudian selanjutnya kita juga saya sudah panggil ya new data table. Ini sebenarnya tinggal di copy dari sini ya, new data table. Cuma kalau di sini ID-nya sampel, ya ini saya ganti ya. ID-nya data table. Oh ini bisa hapus saja ya. Karena kalau ID-nya sampel itu kurang bagus ya, kita ganti ID-nya jadi data table. Dan cara pakainya seperti apa? Kalau kita buka di dokumentasi, di bagian HTML-nya ini kan ID-nya sampel ya. Berarti di dalam tabelnya kita harus buat ID-nya sampel. Tapi karena ID kita itu data table, ini kalian bisa copy. Kita cari di index, di sini kita tambahkan sebuah ID. Data table. Sekarang kalau kalian refresh, harusnya sudah muncul ya, kayak ini. Kalau ini dia defaultnya itu dia rata tengah ya. Kita pindahkan ke sebelah kiri. Kalau mau di sebelah kiri, misalkan untuk nama dan email ya, berarti ini kalian tambahkan class text start. Ini copy juga. Kalau refresh, dia akan pindah ke kiri ya. Selanjutnya untuk tombol tambah ya, tambah, ubah, dan hapus. Ya ini supaya kita tidak terlalu banyak diketik. Coba kita buka codingan kita yang sebelumnya ya, di Laravel Basic. Kita ambil saja tombol tambah, ubah, dan hapusnya. Resource, views, di bagian student ya, di index. Ini bisa kalian copy tombol tambahnya, kita paste di atas ini ya. Create, tapi jangan lupa ini jadi user. Kemudian kita copy juga untuk tombol ubah dan hapus. Ya, ini ubah dan hapus ya. Ini kalian bisa copy keduanya. Kita copy, kita paste di sini. Tapi jangan lupa studentnya kalian ganti ya. Ganti jadi user.
Sekarang kalau kita refresh harusnya sudah muncul di sini edit dan delete. Oh, ini tombolnya dia penuh ya. Ini harus kita bungkus. Ini kalian cut dulu. Kalian bungkus saja dengan div kosong ya. Ya. Tapi biasanya kalau untuk edit dan delete ini biasanya saya jarang gunakan tulisan ya. Biasanya saya pakai icon. Icon kita itu box icon ya. Dan pilih yang versi kedua. Kita akan cari icon untuk edit. Jadi ini kalian pilih salah satunya, klik, ambil font, copy. Kita ganti tulisan editnya dengan menggunakan icon ya ini. Yang berikutnya kalian cari lagi icon trace ya untuk delete. Klik, kita copy lagi iconnya, kita ganti untuk delete. Save, kemudian refresh. Jadi lebih bagus ya. Kemudian kalau kita cek di dalam tampilan smartphone, ini sudah muncul scroll ya. Kemudian kalau kalian perhatikan ini kan kurang bagus ya. Dia turun. Kalau tidak mau dia jadi 2 baris, ini sama seperti di Excel ya. Kita buat dia menjadi class text no wrap. Supaya dia jadi 1 baris. Ini sama seperti di Microsoft Excel. Nah ini ya. Kita close kembali. Ya. Jadi tabel kita sudah bagus. Kalau kita cari super admin langsung muncul. Kita cari admin. Oh, admin muncul dua-dua ya, karena ini juga ada adminnya. Selanjutnya kalau kita klik tombol create, ini masih kosong ya. Jadi kita perlu kembali ke controller. Ini kalian bisa copy. Kita paste di create ya. Tapi ini jangan lupa dihapus karena ini kita tidak butuh. Ini kita ganti jadi tambah user, sini user create. Ini kalian copy, kita buat view-nya. Kalian ke CMD, kemudian PHP artisan Mac titik 2 view user create. Ini salah ketik ya. Sekalian ya, kita buat juga untuk edit dan show. Kemudian klik di create ya. Tekan control kemudian diklik supaya dia terbuka. Untuk isinya kalian bisa ambil dari layout blank ya. Ini Ctrl A copy. Oh ya, ini kita buat dulu. Ini kalian copy supaya kita tidak perlu lagi buat di dalam ya. Karena tadi di index kan kita copy dari atas ya. Ctrl A copy, kalian paste ke create. Ctrl A paste. Kemudian kita refresh. Sekarang sudah muncul ya, tambah user. Ya, untuk isinya ini kalian bisa copy dari create student ya. Untuk formnya supaya tidak terlalu banyak yang kita ketik ya. Kalian copy ini dari form student. Kita paste di sini di dalam cardnya. Jangan lupa ini student, kalian Ctrl D ganti jadi user. Refresh ya. Sudah ada name. Tapi name ini dia harus wajib diisi ya. Name tidak ada ya, name itu kan kita hapus. Ada name, kemudian kalau dia wajib diisi, kalau di HTML itu dia menggunakan namanya required ya. Ya ini. Jadi kalau user klik submit, ini pasti tidak bisa terkirim ya. Jadi ini salah satu validasi di dalam HTML. Kemudian di sini kalau required itu harus ada bintang-bintang ya, yang warna merah. Jadi ini juga sudah saya buat CSS-nya. Kalau kalian ke app, kita ke paling atas.
di bagian style ya. Ya ini ada required. Ini kalian cukup tambahkan kelas required di dalam tag labelnya ya. Ini kan kalau di CSS kan ini tag. Kalau pakai titik berarti dia adalah kelas ya. Berarti di sini di tag label kita perlu menambahkan kelas namanya required. Intinya dia otomatis muncul bintang-bintang berwarna merah. Kemudian kalau kita klik submit ini kan kurang bagus ya. Dia bawaannya browser. Biasanya ini kita gunakan namanya Parsley.js. Parsley.js. Ya ini library validasi dari JavaScript. Kita lihat contohnya. Ini kalau saya klik validate, ya ini muncul ya. This value is required. Jadi ini lebih bagus ya. Cara pakainya itu kita bisa buka di bagian dokumentasi. jQuery itu sudah kita punya, jadi tidak perlu lagi kita panggil. Kemudian kita butuh library-nya, yaitu parsleymin.js. Kalau kalian buka di bagian app, ini sudah juga saya tambahkan ya, supaya kalian tidak perlu lagi download. Nah ini, parsleymin.js. Jadi kalian tidak perlu lagi download ya. Kemudian cara pakainya itu di dalam ID-nya, di dalam form kita perlu memberikan sebuah ID, yaitu namanya form. Dan kita gunakan ini kalau dolar itu jQuery ya. jQuery seleksi yang ID-nya form, jalankan Parsley. Kalau kalian cek juga di sini, ini kayaknya juga sudah saya tambahkan ya ini. Tapi di sini saya ganti ID menjadi kelas ya. Kalau pagar itu kelas ya. Kalau pagar itu dia pakai ID. Cuman di sini saya ganti jadi kelas supaya kalau kita punya kalau kita punya dua buah form dalam satu halaman itu hanya bisa satu digunakan. Karena dalam satu halaman HTML itu hanya boleh ada satu ID dalam satu halaman ya, halaman web. Kalau kelas boleh lebih dari satu. Ini juga sudah saya tambahkan untuk Bootstrap 5-nya. Jadi kalian cukup tambahkan kelas form di form kita. Di sini tambahkan sebuah kelas. Nama kelasnya adalah form ya. Sesuai dengan ini. Jadi sekarang kalau kita refresh dan saya klik submit, ya muncul ya, this value is required. Ini dia juga sudah warna merah. Jadi validasinya lebih bagus ya. Nanti beda lagi kalau validasi dari Laravel ya. Kemudian untuk tulisan ini apakah bisa bahasa Indonesia? Bisa ya. Tapi ini kalian cari sendiri karena ini agak ribet ya, karena kita harus buat satu persatu di dalam inputannya. Jadi biasanya ini saya abaikan, kita buat saja dalam bahasa Inggris. Berikutnya kita punya nama, email, password ya, dan role. Dan ini terlalu panjang ya. Ini kita minimize dulu. Kita akan bagi layarnya menjadi 2. Kalian panggil kelas row, kemudian kasih gapnya 3. Enter. Ini MB3 kita ganti ya. Jadi call MD 6. Karena dalam satu baris itu dia bisa punya 16 kolom ya. Kalau kita mau bagi 2 berarti kita kasih kolom D-nya 6. Kemudian ALT shift bawah. Ini untuk email ya. ALTZ, ini name-nya kalian ganti jadi email ya. Ini Ctrl D. Oh, jangan sampai kena di atas ya. Ya, cukup sampai sini ganti jadi email. Tapi jangan lupa ini email ini. Ya ini ya, ini harus kembalikan jadi name. Dan kalau email berarti input IP email. Kita lihat hasilnya. Ya, terbagi 2 ya. Submit. Oh, ini kasih margin bottom ya. Ya di sini kasih MB3 supaya ada jarak antara inputan dengan tombol submit ya. Kemudian ini kita copy lagi, kita minimize dulu. Ini supaya rapi, kita kasih spasi ya. Kalian copy dari di atas saja. Copy.
Kemudian name-nya kita ganti jadi password ya. Password. Ini jangan lupa kembalikan ke name. Kalau password berarti input tipe password ya. Jadi kalau kita refresh, muncul ya. Cuma kalau password ini biasanya kita buat itu passwordnya itu dia minimal 8 karakter ya, supaya lebih kuat. Jadi di dalam inputannya untuk password ini, sini ya kalian tambahkan min length. Jadi panjang minimalnya itu 8 karakter. Ini bawaannya HTML ya. Jadi ini validasi dari HTML. Jadi kalau kita refresh, kalau saya klik 1 ini tetap error ya. Karena terlalu pendek, minimal 8 karakter. Kalau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya ini baru dia warna hijau. Kemudian password ini kan tidak kelihatan ya. Jangan sampai user salah ketik. Berarti kita perlu buat lagi satu di sini, yaitu konfirmasi password. Ini kita bisa copy lagi. LT sih bawa. Ini kita enter supaya rapi. Ini kita ganti judulnya jadi konfirmasi password. Untuk for-nya ini kita juga rubah jadi password confirm. Tipenya tetap password, errornya password confirm, ini juga ID-nya, name-nya juga, dan errornya. Oh ya, untuk password ini jangan pakai value ya. Ini harus dihapus. Karena kalau ada kesalahan, user harus input ulang passwordnya. Jadi hapus value-nya. Kemudian di sini juga kita harus lakukan validasi. Jangan sampai yang di sini lain diketik, di sini juga lain diketik. Jadi kita validasi dulu di HTML ya. Ini kita bisa validasi kalau ini bukan bawaan dari HTML ya. Ini bawaan dari Parsley.js. Di sini kalian panggil data Parsley. Kemudian equal to ya, dia harus sama dengan equal to. Dia harus sama dengan apa? Kita panggil ID-nya, sama dengan yang ID-nya password. Data Parsley equal to password. Nah, sekarang kita uji coba ya. Nah, kita ketik di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini kalau saya copy, saya paste. Ini juga saya copy, saya paste. Ini harusnya salah ya. Ya. Passwordnya harusnya sama dengan password. Konfirmasi password harus sama dengan password ya. Makanya di error. Kemudian berikutnya itu adalah role ya, role user. Jadi kita copy lagi. Kalian bisa ambil dari password saja ya. Ini copy. Ya, ini passwordnya kita ganti jadi role ya. Role. Tapi ini bisa dihapus ya. Waktu nanti kita hapus, kita gunakan namanya drop down ya. Jadi kalian ke Bootstrap. Ctrl K, cari select. Ini kalian bisa copy. Kemudian kita paste di bawahnya label ya. Ini value-nya kita buat kosong. Kemudian ini kita kasih deskripsi, pilih role. Dan yang pertama itu super admin. Bisa kalian copy lagi, ganti value-nya, alt shift bawah. Ini admin. Kemudian jangan lupa kita buat alt-nya ya. Add selected. Kemudian alt, buka kurung, ini role ya. Role sama dengan tanda kutip super admin. Ini lebih satu ya.
head-nya. Makanya tadi dia error. Atau ini saya enter supaya lebih rapi, supaya lebih mudah baca ya. Kalian bisa copy lagi nih. Ini kita enter juga. Ini paste di sini. Tapi ini untuk admin. Kemudian kita copy lagi untuk name dan required-nya. Kita paste di sini. Ini kita ganti. Ini sudah bisa dihapus. Karena tadi kita hanya butuh untuk copy paste. Kita refresh ya, role-nya. Yang terakhir itu masih ada satu ya, yaitu avatar ya, avatarnya user. Ini kita bisa copy lagi. Ini kita ganti ya. Avatar. Kalau avatar ini tidak wajib ya. Karena tadi kita buat di database-nya itu dia nullable. Jadi kalian perlu menghapus required-nya. Tapi untuk avatar ini inputannya itu input tipe file ya. Di bagian sini input. Ini name ya. Name. Inputnya input tipe file. Kalau untuk avatar ini juga dihapus, required-nya dihapus, value-nya juga dihapus. Jadi kalau kita refresh, ini sudah muncul ya. Oh, ini salah ketik. Avatar. Muncul ya. Sekarang kalau kita buka file, kita upload. Misalkan ini, ya ini kan kurang bagus ya. Bagusnya itu kalau pada saat user upload gambarnya itu muncul di bagian bawah. Nah, kita buat ya supaya lebih bagus. Di bawah sini kita panggil tag img, kemudian src-nya. Ya ini saya sudah siapkan sebuah gambar default di dalam folder public ya, public, nice admin, img. Ini no profile. Kita akan gunakan gambar ini sebagai gambar default. Jadi kalau user tidak upload gambarnya, kita akan gunakan gambar yang ini, no profile titik png. Jadi kita panggil asset, kemudian buka kurung slash nice admin, ini ya img, coba kalian cari no profile. Kemudian jangan lupa alt-nya isi ini jadi avatar. Dan ini kalian bisa kasih kelas ya. Kelasnya width-nya 100 dan rounded. Jadi kalau kita refresh harusnya sudah muncul ya. Ini. Oh, ini terlalu besar ya. Kita kasih kelasnya width-nya 50 saja ya. Jadi tidak terlalu besar. Ini kita pindahkan ke sebelah kanan ya. Ini kalau mau pindahkan sebelah kanan, kalian cut titik text end, text n ya, supaya dia berada di sebelah kanan. Ya, maunya nanti kita buat pada saat user upload muncul di sini. Sekarang belum muncul ya. Ini kita bisa buat dengan menggunakan namanya JavaScript. Kalau kalian bekerja dengan JavaScript, kalian butuh namanya ID ya. Ini ID-nya kita namakan preview. Kemudian di sini juga ada ID ya. ID-nya avatar. Ini kan saya ganti ID-nya menggunakan upload. Karena kalau kita gunakan ID-nya avatar, itu hanya bisa digunakan di halaman ini. Jadi kita gunakan sebuah ID yang sifatnya general ya, bisa digunakan di halaman lainnya. Kita perlu buat JavaScript-nya ya. Sebenarnya di sini sudah saya buat ya ini JavaScript-nya. Jadi ID-nya upload, on-change, jadi jQuery seleksi yang ID-nya upload, on itu pada saat dirubah,
Kita akan ambil sebuah event dan kita ambil lagi yang ID-nya preview. Dari gambar ini kita ambil source-nya, sumbernya ya, dan kita masukkan ke preview di sini. Ini source-nya ya. Jadi nantinya gambar yang di-upload kita ganti src-nya dengan nantinya gambar yang pada saat kita upload kita ganti nih ya src-nya. Sekarang coba kita lakukan, kita upload lagi ulang gambarnya. Sekarang gambarnya sudah berubah ya. Kalau kalian ganti lagi, ya gambarnya juga sudah berubah. Tapi ini terlalu rapat ya. Ini kita kasih MT ya, margin top. Margin topnya kita kasih 2 saja ya. Kita refresh, muncul ya. Ini secara default itu home kita ini belum bisa menangani file upload ya. Supaya bisa menangani file upload ini perlu kalian tambah ya di tag form kita, yaitu tambahkan attribute and type multi-part form data. Ini multi-part form data. Kalau kalian tidak tambahkan ini, filenya tidak bisa terupload. Sekarang kita ke user controller di bagian store ya. Ya ini kita tidak perlu ketik semuanya. Kita sudah pernah buat ya. Kita copy saja dari, kalian cari yang menggunakan try-cat ya. Try-cat itu ada di organization. Pokoknya kita copy dari atas. Ya ini DB-nya kalian ambil. Kita paste. Kita ambil juga untuk store-nya ya. Karena di organization itu kan kita gunakan try-cat ya. Ini bisa kalian copy. Kita ganti store-nya. Ya ini. Kalau kemarin kan kita input langsung dua tabel ya, makanya ini ada 2 baris. Ini kita hapus karena kita hanya input di satu tabel, yaitu tabel user. Ini kalian panggil user, modelnya ini kalau salah. Dan kalau benar kita kembalikan ke user index, kalau salah user create. Nah, cuma masalahnya ini ya, ini belum sesuai dengan struktur database kita. Jadi kalian ke migration untuk tabel user ini bisa kalian copy ya. Kalian copy ini, kita buka saja game ini. Kemudian kita paste dan kita ambil juga untuk struktur kita. Struktur validasi ya. Ini kalian copy ya. Kita copy, kita kembali ke game ini, paste, kemudian sesuaikan. Sesuaikan. Nanti biar game ini yang kerja ya. Ini kalian bisa copy. Kita copy, kemudian kita ganti nih. Jadi coba kita review kembali. Ini name-nya sudah sesuai, email, ini unik ya, unik. Dia butuh 2 parameter, tabelnya dan kolomnya. Password juga sudah, avatar ini terlalu besar ya, 2 MB ini. Kita ganti jadi 1 MB ya. Dia new label, ini juga sudah sesuai. Oh ya ini kurang 1 ya. Karena di dalam create kita itu ada sebuah namanya password confirm. Kita tambah manual ya, karena tadi saya lupa. Jadi password confirm required string. Kemudian ini kalian hapus saja. Kita tambahkan saja same titik 2. Dia sama dengan apa? Sama dengan ini password. Kemudian ini ada sebuah lagi ya, cara mengupload file di Laravel. Ini kan dia no label ya, artinya boleh ada, boleh tidak ada. Di sini kita lakukan pengecekan if jika kita ambil requestnya, request file, artinya jika user melakukan upload file, ini name-nya adalah avatar ya. Jadi kalau user upload file, filenya akan kita simpan di dalam aplikasi kita. Berarti kita tambahkan $.
validate. Sini name-nya adalah avatar. Kemudian ini kalian bisa panggil untuk menyimpan filenya, itu kita panggil sebuah function di Laravel, yaitu namanya store. Dan filenya akan kita simpan dalam sebuah folder, yaitu img di dalam folder public. Ini tanda kutip ya. Atau ini kita ganti saja jadi avatar ya, supaya sesuai. Oh, ini bukan lebih besar ya, tapi ini sama dengan. Jadi nantinya dia akan tambahkan di sini. Kalau file yang kita upload itu di Laravel, dia akan masuk ke storage, kemudian app, tadi kita pilih public ya, public. Nanti dia akan buat sebuah folder baru, avatar, dan dia akan simpan filenya di sini. Oh ya, tadi ada kita tambah ya, ini max size-nya 1 MB. Ini harus kita informasikan ke user di avatar ya, avatar. Nah ini, dan tambahkan max size 1 MB supaya user tahu ya, jangan mengupload file lebih besar dari 1 MB. Kita refresh, kita isi coba. Dan passwordnya 123456778. Pilih role-nya, kita coba upload ya. Nah, kalian cari file gambar kalian ya, yang lebih kecil dari 1 MB. Kita upload, sudah tampil, kita submit. Ini sudah bertambah ya. Dan kalau kita cek di foldernya yang tadi saya bilang, di folder public muncul ya sebuah folder baru, avatar dan gambarnya. Jadi sudah berhasil ya terupload. Sekarang coba kita tambahkan tanpa upload gambar ya. Harusnya juga berhasil ya. Untuk notifikasinya nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya ya. 123456778, ini 123456778. Pilih role-nya admin, kita submit. Ya, ini juga berhasil ya. Jadi create kita sudah selesai. Sekian untuk video kali ini. Oh ya, ini saya lupa ya, kita harus publish lagi ke GitHub. Buka lagi terminal, cmd, git add, dan git commit -m pertemuan 12 user create, dan git push -u origin main. Ya, sekian untuk video kali ini.